Saudara-saudara sekalian, bagi teman-teman semuanya yang ingin menyuarakan perlawanan terhadap makar komunis atau bentuk undergroundnya komunis, silahkan berorasi di mobil ini. Mobil ini terbuka untuk orasi perlawanan terhadap komunis, karena semuanya yang hadir di sini pasti bukanlah komunis, karena yang hadir di sini adalah bagian pokok perlawanan terhadap komunis. Baik itu bapak-bapak polisi, ibu-ibu polisi, bapak TNI, saya yakin sepakat semuanya bahwa komunis harus hilang. Jangan sampai kita diam melihat kemungkaran seperti ini, kawan-kawan semuanya. Jangan sampai kita diam melihat kezaliman seperti ini. Karena mereka dengan entengnya menyatakan diri sebagai komunis, maka tangkap mereka. Mereka sumber perpecahan di suatu daerah yang bernama Palu, menghina hal-hal. Komunis harus hilang dari bumi Allah, karena komunis harus dilenyapkan dari Indonesia. Siapa yang kemudian menyangkal, orang kemudian barang siapa yang ingkar bahwasanya komunis itu adalah musuh kita, itu adalah bagian daripada komunis tersebut. Polda Sulawesi Tengah, Sulteng, mengusut kasus Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang diduga menghina pendiri Al-Harakat, almarhum Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Laporan dugaan penghinaan atau ujaran kebencian melalui ITE terhadap almarhum Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Butuan masih dalam tahap penyelidikan, ujar Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Joko Winartono kepada wartawan, Jumat 11 April 2025. Kasus ini dilaporkan warga dan teregistrasi dalam laporan polisi nomor LPD 76 4/2025 SPKT Polda Sulteng tanggal 7 April 2025. Sejauh ini, penyidik di Tresiber Polda Sulteng telah memeriksa 7 orang sebagai saksi. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, terangnya. Joko menuturkan kasus ini bermula dengan beredarnya video yang diunggah di berbagai platform media sosial berisi pernyataan Gus Fuad yang diduga menghina dan menyebarkan ujaran kebencian terhadap Habib Idrus. Di sisi lain, pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan kepada beberapa ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Mereka diantaranya ahli bahasa, agama, dan pidana. Penyidik juga telah melayangkan surat panggilan kepada beberapa ahli untuk diambil keterangan, diantaranya ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli agama untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan, katanya. Joko menyebut selain di Polda Sulteng, laporan terkait penghinaan atau ujaran kebencian terhadap Habib Idrus juga dilayangkan oleh tokoh agama, tokoh pemuda, dan praktisi hukum di sejumlah Polres. Di antaranya kasus serupa juga dilaporkan di Polresta Palu, Polres Poso, Polres Morowali, Polres Banggai, Polres Touna, dan Polres Parimo, sebut Joko. Dia pun meminta semua pihak menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada kepolisian. Pihaknya memastikan akan bekerja profesional dan transparan. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, terkhusus keluarga besar Al-Harakat kiranya dapat menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian, tandasnya. Joko menambahkan penyidik dalam kasus ini akan menerapkan pasal 28 ayat 2, Yungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sementara dalam video beredar, terlihat Gus Fuad dan 2 orang lainnya berbincang dalam forum online. Gus Fuad terdengar melontarkan kata-kata yang diduga menghina Habib Idrus. Mengusulkan siapa itu tadi? Monyet satu itu? Si Idrus bin Salim Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Khianat itu disebut monyet, ucap Gus Fuad.